Halo, halo, halo. Hai, Mungkin yang pertama bisa nggak sih kamu perkenalkan diri kamu sedikit, kayak misalkan nama siapa, nah, dipanggilnya siapa, terus umur, terus kamu sekarang masih sekolah atau udah kerja, kayak oh siapa. boleh. Eh, Biasa dipanggil Keke bisa, Kesha bisa. Umur aku sekarang 17 tahun. Terus sekarang kelas 2 SMK di SMK Farmasi IKIFA. Oke, mungkin aku ke pertanyaan pertama ya. Mungkin pertanyaan pertama ini aku mau tahu sih kayak seberapa sering kamu tuh membaca atau nulis di website online gitu. Kalau misalkan semenjak aku pas aku SMP itu lumayan sering dari 2020 22. Oke, 2020 atau enggak 2022 ya. Terus, Ya, nah biasanya nih kamu kalau baca sama tulis itu di platform apa sih yang biasa kamu gunain itu? Terus kenapa sih kamu milih platform itu gitu? eh, baca biasa di platform Wattpad sama alternatif itu masuknya Twitter ya. Hmm. Ya, dua itu. Jadi di webpad sama di AU ya. Iya, AU. Nah, boleh ceritain nggak kayak pengalaman kamu ngebaca di dua website ini? Terus apa sih yang bikin kamu suka sama nggak suka dari dua website ini? Kalau misalkan dari Wattpad dulu ya, Ya berarti. boleh. Eh, Kalau misalkan dari Wattpad, menurut eh, aku suka karena di Wattpad itu tulisannya kan lebih banyak ya. Detailnya tuh lebih lengkap. Dan kita tuh beneran fokus ke tulisan yang itu doang gitu loh. Tapi kurang kurang enaknya di Wattpad tuh iklan, terus agak monoton sih karena begitu doang. Sedangkan kalau kita baca Mars itu tuh ada gambarnya juga ya, terus inian aja lebih cocok sama selera anak Anak muda muda. ya. Oke, jadi Iya, kalau di website itu terlalu monoton ya, terlalu banyak banget bacaan. Sedangkan mm, di website setiap chapter itu ada gambar ya. ya ada visualnya juga kayak gimana. Oke, oke. Dan terus mungkin selanjutnya aku mau nanya, menurut kamu ada nggak sih platform baca atau tulis yang baik banget gitu loh, yang kayak menurut kamu ini bagus banget gitu loh. Terus itu kayak ngeberiin pengalaman pengguna itu baik. Terus apa sih yang buat unggul dari si web itu? Kalau sejauh ini sih aku baru baca Wattpad sama Alternative Universe ya. Cuma menurut aku Wattpad udah oke banget sih. Jadi menurut kamu yang antara dua ini paling bagus Wattpad atau Ya, Wattpad? Oke. Nah, tadi kan ngomongin kelebihan ya. Sekarang aku mau nanya nih, kendala atau tantangan kamu yang sering kamu alami ya saat membaca atau menulis di platform itu, di Wattpad. di platform Wattpad itu kalau misalkan dari bacanya menurut aku akan iklan. Terus dari kita kehilangan bacaan kita gitu loh walaupun udah nambah di favorit. Terus habis itu kalau misalkan dari kan aku Hmm. terus itu tuh kalau misalkan di platform kayak di webtoon, tapi webtoon kan nggak termasuk membaca menulis ya. Kalau di webtoon tuh kalau misalkan ada cerita baru itu langsung dipromosiin dari webtoonnya. Tapi kalau di webtoon itu kemungkinan kita diketahui orang tuh masih kecil. Oke. Jadi kalau kamu baca tuh hilang ya, kalau misalkan di chapter mana kamu baca, kalau keluar tuh hilang ya, nggak ditandain ya. Nggak ada tanda. Oke. Terus mungkin kayak dalam situasi apa sih kamu tuh lebih lebih memilih membaca di website dibandingkan baca langsung di perpustakaan atau kamu beli buku gitu?
sebenarnya dalam situasi banyak kayak kalau lagi bagian bawa-bawa buku kan ya Mm-mm. kayak berat sih. Jadinya Wattpad lebih oke karena ya udah tinggal ada di HP doang. Oke, terus mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Eh, Kamu tuh lebih suka konten gratis atau membaca gratis atau kamu bersedia untuk membayar itu, untuk membayar akses buku-buku gitu loh, buku-buku yang misalkan lebih terkenal nih, kan nggak semua bisa diakses ya. Kamu bersedia membayar atau enggak? Terus alasannya kenapa sih gitu? Kalau aku sih membayar karena tapi tergantung ya kalau misalnya ada benefit-benefit yang dirasain gitu kalau misalkan aku bayar aku lebih milih bayar karena lebih enak nggak banyak iklan juga nggak sih. Hmm, Oke, mungkin yang terakhir, kan kita mau buat website baca tulis ya. Terus kita tuh rencana tuh mau ngadain fitur reward. Nah, fitur reward itu biasanya tuh kita tuh mau setiap pembaca itu kalau misalkan ngasih komentar ke author itu bakal dapat poin. Nah, poinnya ini bisa ditukar untuk berlangganan ke buku-buku yang eksklusif gitu. Itu tuh menurut Hmm, pendapat kamu seperti apa? Kamu setuju atau enggak? sih eh, sebagai pembaca ya walaupun nggak minta komentar aja kita tuh sebenarnya tetap suka berkomentar kan apalagi kalau misalkan komentar kita tuh dikasih reward gitu loh pasti bakalan seneng banget Oke, udah mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Makasih buat waktunya. Selamat ya. berbuka. Wah. Hai. Oke, mungkin yang pertama boleh dong perkenalkan sedikit tentang kamu nih, kayak misalkan nama kamu, umur, terus sekarang lagi kuliah atau lagi kerja, kalau kuliah di mana, kalau kerja kerja apa. Oke, ya nama aku Aurelia. Kamu boleh panggil aku Aurel. Sekarang berapa bertahun aku kerja apa? Oke, keren banget ya, kamu sekarang udah part time. Oke, Aurel, aku mau nanya nih, seberapa sering sih Aurel nih baca atau menulis secara online? Untuk membaca tulis itu peluang yang apa? Jadi nggak jarang juga. Oke, nggak jarang juga, tapi kalau ada waktu luang aja ya. Nah, di saat waktu luang ini kan orangnya suka baca dan menulis ya secara online. Aku mau nanya nih, platform apa sih yang biasa kamu gunain buat baca dan menulis? Terus kenapa sih gunain platform itu gitu? Oke, untuk membaca dan biasanya aku pakai Wattpad dan Webtoon karena kedua website itu gampang ya. Dia ada animasinya juga. Oke, jadi kamu sering gunain webtoon sama webpad ya? Nah, boleh nggak sih ceritain kayak pengalaman kamu nih saat menggunakan platform tersebut? Terus apa sih yang paling kamu sukai sama yang nggak kamu sukai dari website itu, dari platform itu? Oke, boleh dong. Uh, aku saya baca website dan web karena itu diakses gratis dan kalau misalnya komputer dia tuh nggak gampang hilang gitu jadi kayak ada penandanya terus animasinya juga Oke, kalau di webtoon itu ada penandanya ya, jadi tidak hilang kalau misalkan kita terakhir chapter mana, jadi tetap ke chapter itu ya buat bacanya. Oke, mungkin selanjutnya dan oke ya, untuk webpad sekarang, kenapa untuk webpad apa yang paling gak disukai sama yang paling disukai? untuk platform itu juga jadi kalau misalnya uh, itu sih terus kita juga bisa ngatur fontnya untuk yang tadi disukai itu kadang terdistract aja. Oke, kalau di webpad itu mudah terdistract ya.
Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih, aku mau nanya nih, menurut Aurel nih, ada nggak sih platform baca tulis yang sangat baik dalam memberikan pengalaman pengguna? Terus apa sih yang membuat platform itu tuh lebih unggul gitu atau lebih baik gitu menurut kamu? Dong, karena kita bisa baca, kita ada nggak boring. Oke, jadi menurut kamu tuh webtoon ya karena setiap chapter tuh ada animasinya, ada gambar-gambarnya ya. Oke, Juga gampang. oke gampang juga. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, tadi kan udah kelebihan dan kekurangan ya. Aku mau nanya sekarang kendala atau tantangan apa sih yang Kak Aurel ini sering alami saat membaca atau menulis di platform tersebut? Kendala ini gampang sih. Kami juga lumayan banyak yang nggak Oke, gampang terdistract sama karena yang lumayan banyak ya. Nah, mungkin aku mau nanya selanjutnya, dalam situasi apa sih kamu tuh lebih memilih membaca di website dibandingkan membaca secara langsung di perpustakaan nih, atau kamu beli buku terus kamu baca? dapat di akses untuk bisa kita nih mau baca di mana itu kan tinggal buka HP aja aplikasi Oke, jadi di setiap so, situasi ya. kayak apa ya jadi nggak terlalu banyak space nih kalau buat keluar gitu. Oke, jadi kalau beli buku terlalu banyak space ya untuk dibawa untuk keluar. Kalau website online kan gampang ya diakses. Jadi dalam situasi apapun ya. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kan Aurel ini pengguna website online untuk baca dan tulis ya. Aku mau nanya, menurut kamu tuh fitur apa sih yang paling penting dalam sebuah platform baca dan tulis? Terus bisa jelasin nggak alasannya apa? Kenapa fitur itu penting? Website itu tentunya platform dan untuk platform itu kan orang beda-beda kak platform ada yang suka besar ada yang lebih nyaman ada yang lebih nyaman gitu. Oke, jadi menurut kamu nih ada dua ya fitur yang paling penting di sebuah website online ya. Yang pertama tadi buat pengatur pencahayaan sama buat pengatur font ya. Oke, mungkin lanjut ke dua pertanyaan terakhir ya. Eh, menurut kamu nih, kamu lebih suka baca buku-buku atau konten-konten secara gratis, atau kamu kalau misalkan disuruh bayar bersedia untuk mengakses premium, buku-buku yang premium gitu. Terus jelasin kenapa alasan kamu memilih itu. Jadi untuk misalnya dilihat kendala-kendala sebelumnya kan kebanyakan iklan ya. Jadi aku lebih milih untuk konten premium dan dia kalau misalnya bisa konten premium pasti ceritanya sampai selesai biasanya. Jadi kamu kalau disuruh bayar untuk konten premium, kamu bersedia ya. Oke, ini last question ya kak. Aku mau nanya nih, kan kita nih, aku sama beberapa teman aku mau bikin website baca online ya, baca tulis online buat tugas besar di kampus. Nah, rencananya tuh kami tuh mau nyediain fitur reward. Jadi reward tuh apa sih? Biasanya tuh reward itu yang kita bakal sediain itu, kita rencananya biar pembaca itu kalau misalkan dia komen di komentar si bacaannya itu, dia ngedapetin poin. Nah, poinnya ini bisa digunakan untuk berlangganan di buku-buku yang eksklusif gitu. Jadi dia nggak perlu ngeluarin duit, tapi harus berbanyak-banyak poin dengan cara dia eh, komen-komen positif, atau mungkin dia baca 3 buku dalam 2 hari itu. Jadi menurut kamu, pendapat kamu apa tentang fitur reward ini? Apa perlu atau nggak usah? Apa gimana? Karena kan ya lain tuh yang
kayak website tersebut biasanya kan kita untuk buku ternyata hanya komen aja tuh kita bisa ya dapat konten yang keren sih tadi Kamu tertarik atau enggak tentang fitur ini? Kalau misalkan itu ada, kamu bersedia nggak untuk pakai juga? tentu sangat bersedia dan tertarik banget sih apalagi harus tersebut jadi pengen buru-buru deh tuh di download atau adain sekalinya. Oke, mungkin itu aja sih pertanyaan dari aku. Terima kasih atas waktunya dan pendapat-pendapatnya. Thank you, bye-bye. Dua, tiga. Hai. Oke, mungkin yang pertama aku mau kamu perkenalan dulu nih sedikit tentang diri kamu, kayak perkenalin nama kamu, terus bisa dipanggil siapa, dan umurnya berapa. Oke, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Gevira Belani, saya berusia 18 tahun, saya biasanya dipanggil Gevira. Oke, Gevira. Aku mau nanya nih Gevira, Gevira nih beberapa sering sih membaca atau menulis secara online gitu? Untuk membaca atau menulis secara online, dibilang saya cukup sering. Ya cukup sering ya. Nih, kan kamu cukup sering ya untuk membaca atau menulis secara online. Aku mau tahu dong, biasanya kamu gunain platform apa sih untuk baca tulis secara online? Terus kenapa sih pakai platform tersebut? Untuk platformnya, saya suka menggunakan Medium karena saya lebih suka membaca berita dan di situ mudah diakses dan ada beberapa artikel-artikel. Oke, kamu gunain aplikasi Medium ya karena kamu tadi suka baca artikel-artikel. Terus aku mau sedikit dong ceritain pengalaman kamu di saat kamu menggunakan aplikasi Medium ini. Terus apa sih yang paling kamu suka sama yang nggak paling kamu suka? Oke, untuk Medium saya pernah menulis secara online, namun ada kendala-kendalanya, tetapi fitur yang sangat saya suka sederhana dan tampilan. Namun juga ada kendala seperti ada batasan tulisan untuk kan Oke, jadi yang paling kamu suka itu ya lebih mudah diakses ya, terus juga gampang ya tuh karena kamu suka baca artikel-artikel atau berita. Yang paling gak kamu suka itu gara-gara dia terbatas ya. ya. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya, menurut kamu ada nggak sih platform baca tulis nih yang biasa kamu pakai sebelum-sebelumnya ini lebih unggul gitu loh. Jadi platform yang paling unggul, terus kalau misalkan ada apa sih yang membuat platform-platform itu bisa dibilang cukup baik dibandingkan platform yang lain? Oke, sebelumnya saya udah beberapa membaca platform-platform, tetapi ada kendala-kendala jadi belum bisa dibilang unggul atau terbaik. Oke, jadi menurut kamu di platform-platform yang kamu sudah baca itu masih ada plus minusnya ya, yang harus minusnya harus diperbaiki. Oke, tadi kan udah ngomongin tentang apa yang kamu suka dari platform Medium sama apa yang nggak paling kamu suka. Sekarang aku mau nanya tentang kendala atau tantangan apa sih yang biasanya kamu alami saat membaca atau menulis secara online di platform online gitu. Untuk kendala yang sering saya alami mungkin konten berpergian juga dengan anggaran terbatas. Oke, jadi karena koneksi internet ya, terus tadi juga uh, terbatasnya itu. Terus oke, mungkin aku mau nanya nih, biasanya si Gevira nih dalam situasi apa sih lebih memilih untuk membaca secara online dibandingkan harus ke perpustakaan ataupun membeli buku di perpustakaan atau di tempat-tempat kayak Gramedia gitu. Oke, saya baca di website ya juga dan juga kita dari website tersebut. Oke, jadi bisa dibilang kamu tuh dalam situasi apapun ya lebih memilih untuk membaca atau menulis secara online karena lebih mudah diakses ya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih tentang fitur apa sih yang paling penting dalam sebuah platform baca atau tulis online menurut kamu?
Terus boleh nggak sih jelasin kenapa alasannya? Untuk fitur yang penting, menurut saya ada fitur kategori dan juga fitur pencarian yang dengan Oke, fitur itu sudah muncul dengan kayak oke, jadi menurut kamu ada dua fitur ya yang paling penting di dalam suatu platform. Yang pertama adalah search bar dan kategori. Terus mungkin langsung ke dua pertanyaan terakhir nih, aku mau nanya, kamu lebih suka konten gratis atau bersedia untuk membayar untuk akses premium? Kalau misalkan bersedia untuk membayar, itu alasannya kenapa? oke, saya suka konten kreator yang menawarkan informasi secara gratis tanpa biaya. Namun jika premium, tetapi ada menawarkan wawasan atau informasi yang sangat luas, saya dapat membayar. Oke, jadi bisa dibilang istilahnya cukup berminat ya untuk membayar akses premium karena uh, kalau misalkan kontennya banyak terus lebih informatif, kamu bersedia untuk mengakses. Oke, mungkin kalau sedikit ya, di sini kan aku tuh mau ada project akhir atau project besar ya, tugas besar untuk di kuliah ini. Aku sama teman-teman aku berencana untuk membuat website tulis baca dan tulis online. Nah, kami tuh berencana menyediakan fitur reward. Apa sih fitur reward itu gitu? Fitur reward itu kita tuh bakal ngasih poin untuk para pengguna aplikasi kita dengan cara gimana? Mungkin kayak dengan cara dia bisa membaca dua atau tiga apa sih buku dalam waktu 2 hari, atau dia sering banget komen-komen positif nih ke di kolom komentar author-author, jadi ngebuat author lebih semangat kan. Nah, poin-poin ini kita bisa digunakan untuk apa ya, mengakses konten-konten yang premium gitu. Jadi dia nggak harus mengeluarkan uang, tapi dia cukup apa ya, mengumpulkan poin-poin untuk mengakses premium ini. Menurut pendapat kamu gimana? Terus kalau misalkan memang bakal ada fitur reward ini di suatu platform, apakah kamu tertarik untuk menggunakannya? Tertarik nih, uh, bilang komen positif dapat poin dan membaca buku 2 hari dan juga bisa mengakses apa lebih premium skills Ya, berarti dibilang. tertarik ya. Oke, mungkin segitu aja ya pertanyaan dari aku. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Makasih udah ngasih tahu pendapat kamu nih. Mungkin sekian aja. Dadah. Thank you ya. Kasih kak.